Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di episode tentang tuntunan akhir zaman, bicara tentang pemuda Islam dan NKRI, pada segmen yang terakhir ini perlu disampaikan beberapa hal. Di awal sudah saya sampaikan bahwasanya pemuda adalah orang yang bisa merubah suatu keadaan, orang yang bisa merubah baik atau tidak baiknya negara akan datang. Dan pemuda jugalah yang bisa memerdekakan suatu peradaban, merubah suatu peradaban, memerdekakan suatu negara dari kegiatan-kegiatan yang menzalimi suatu negara. Nah, kemudian pada segmen yang kedua juga saya sudah sampaikan bahwasanya dalam konsep Islam, pemuda adalah sangat signifikan dalam merubah kemapanan umat Islam. Kita lihat di Timur Tengah, itu juga adalah pemuda yang menggerakkan kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Kemudian di Indonesia juga digerakkan oleh pemuda yang ada di Indonesia. Nah, pada segmen yang terakhir ini saya sampaikan tentang konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bicara tentang NKRI berarti kita bicara tentang negara kita sendiri, rumah kita sendiri, rumah yang kita besarkan bersama secara berdarah-darah, mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan segala hal dalam rangka membebaskan bangsa kita dari negara penjajah. Penjajahan dari kolonialisme Belanda juga dilanjutkan oleh Jepang. Kedua-duanya telah menjajah bangsa Indonesia, tetapi itu bisa dilibas, bisa disingkirkan oleh yang namanya pemuda. Pemuda bersama-sama masyarakat, menggerakkan masyarakat. Kita lihat Bung Tomo di Surabaya, dikenal dengan Arek Surabaya. Dengan takbir Allahu Akbar, akhirnya Jenderal Malabinya bisa dibunuh hanya dengan senjata bambu runcing. Sementara Belanda ketika itu dengan memakai tank baja, memakai senjata laras panjang, laras pendek, Indonesia yang dilakoni oleh pemuda dengan gerakan komandannya Bung Tomo hanya dengan bambu runcing bisa mengalahkan Belanda ketika itu. Ini adalah semangat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI ini harus bersatu, disatukan oleh masyarakat yang majemuk, pemuda yang beraneka ragam, suku, bangsa, dan agama. Mereka satu sama lain saling membahu. Ini mulai dalam konsep Sumpah Pemuda 1928. Satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Pemuda yang berada di Jawa, pemuda yang berada di Sumatera, dan pemuda yang berada di tempat-tempat yang lain bersatu padu menyatukan Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke menjadi satu, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka secara berdarah-darah berusaha semaksimal mungkin dengan jiwa dan raga mempertahankan dan merebut kemerdekaan dari penjajah. Kita justru yang hidup saat ini jangan sampai menudai, jangan sampai melukai hati para syuhada kita, hati para pahlawan nasional kita yang sudah memerdekakan bangsa dengan bersusah payah tadi itu. Mari kita jaga NKRI ini. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda golongan, walaupun kita berbeda agama, kita adalah satu, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, hai generasi pemuda, sekali saya sampaikan, walaupun Anda berada di partai A, walaupun Anda berada di partai B, walaupun Anda berada di Ormas A, Ormas B, dan segala macamnya, jangan perlihatkan kesukuannya, jangan diungkap ketinggian dari masing-masing ormasnya itu. Chauvinismenya harus diredam. Kita adalah bersama dalam rangka mempertahankan dan memajukan NKRI. Silakan Anda berada di partai tertentu, silakan Anda berada di ormas tertentu, tapi kita tidak boleh saling sikut. Kita adalah masyarakat yang sudah diperjuangkan. Kita adalah generasi yang juga harus mempertahankan dan harus memperjuangkan NKRI yang sudah dipertahankan oleh para pemuda kita yang terdahulu. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus bersatu padu. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai Kebhinneka Tunggal Ikaan ini
bisa tercerabut dari akarnya. Kita harus bersama-sama mempertahankan bangsa yang sangat bermartabat, bahkan disegani dari dunia internasional, terutama dalam jumlah umat manusia yang beragama Muslim. Indonesia sebenarnya adalah surganya di dunia. Kenapa? Karena Islam yang mayoritas di Indonesia tidak pernah merasa mayoriti, tidak pernah merasa hegemoni dengan kehidupan umat-umat beragama lainnya. Kita saling menghargai, tidak ada pemaksaan di dalam konsep kehidupan beragama kita. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, memang agak miris kita belakangan ini. Misalnya beberapa ormas saling merebut satu tempat. Sesama ormas merasa ini adalah hak dia, akhirnya melibas ormas yang lain. Sementara kita ada sesama satu bangsa, satu masyarakat Indonesia yang harus sama-sama mempertahankan NKRI. Sekali lagi saya sampaikan, mari kita bersama-sama, walaupun berbeda baju, berbeda warna kaos, tapi kita hanya tujuan satu, bagaimana mempertahankan dan menciptakan generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terakhir sekali, perlu juga saya sampaikan, di dalam konsep Islam, pemuda adalah garda terdepan. Di dalam konsep keberagaman, keberbangsaan, pemuda juga adalah yang menggerakkan bangsa ini bisa menjadi lebih berkualitas, bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Oleh sebab itu, hai generasi muda yang hidup saat ini, jangan engkau terlena dengan kehidupan yang glamor. Jangan engkau hidup dalam keadaan yang pergaulan yang bebas. Jangan engkau tergoda dengan narkoba, karena semuanya itu akan berdampak akibat yang negatif dalam kehidupan seorang pemuda yang akan datang. Ingat, masa depan bangsa kita ini ditentukan oleh Anda sendiri sebagai generasi pemuda. Maka manfaatkanlah waktu muda Anda saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang positif. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan keyakinan yang berbeda. Kita adalah satu, kita adalah bersama. Jangan sampai saling sikut kiri, sikut kanan dalam rangka memperjuangkan adalah keindividuan, bersifat chauvinisme dan bersifat kesukuan. Kita harus saling sama rasa, sama rata, dan sama-sama meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Pada intinya, mari kita bersatu mempertahankan NKRI. Hilangkan perbedaan, ciptakan persatuan. Insya Allah negara kita akan bisa menjadi negara yang dikawal oleh pemuda, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Kita akan lanjut dengan tema yang lain pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.